memiliki hubungan yang sangat dekat dengan kakak perempuannya yang bernama Lee Yoon Jung. Saat ini Lee Min Ho juga diketahui bernaung di bawah agensi MYM Entertainment yang dipimpin oleh kakak kandungnya sendiri. Walaupun Lee Min Ho lahir dengan berat badan 3,2 kg, rupanya Min Ho tumbuh dengan badan yang kurus karena ia menderita penyakit bronkitis. Saat kecil, Lee Min Ho bercita-cita untuk menjadi seorang pemain sepak bola. Namun ketika Min Ho duduk di bangku kelas 5 SD, ia mengalami cedera yang akhirnya membuat ia harus mengubur mimpinya itu. Di awal kariernya, Lee Min Ho menggunakan nama panggung Lee Mi. Namun tidak berapa lama, akhirnya Min Ho memutuskan untuk kembali menggunakan nama aslinya karena dalam bahasa Korea arti kata Imin adalah imigrasia. Lee Min Ho memulai karirnya di dunia akting lewat penampilannya di drama Sharp yang tayang pada tahun 2003. Di sana ia berperan sebagai seorang mahasiswa dari jurusan Institut Seni. Lee Min Ho bersahabat dekat dengan rekan sesama artisnya yaitu Jung Il Woo. Di acara My Ugly Duckling, Jung Il Woo mengatakan bahwa Lee Min Ho bukanlah pria yang suka minum-minum. Jadi jika mereka berdua ingin hangout, mereka hanya akan minum kopi di kafe. Pada tahun 2006, Lee Min Ho dan Jung Il Woo sempat mengalami kecelakaan maut yang nyaris mengancam nyawa mereka. Lee Min Ho harus vakum dari dunia hiburan selama setahun. Di tahun 2011, Lee Min Ho diketahui mengalami kecelakaan kembali saat ia syuting drama City Hunter. Min Ho mengalami kecelakaan saat mobil yang ia tumpangi menabrak sesuatu sampai bagian depan mobil tersebut terlihat rusak parah. Karena dua kecelakaan ini, akhirnya membuat Lee Min Ho hanya menjalani wajib militernya sebagai pekerja layanan sosial di distrik Gangnam. Lee Min Ho pun memulai wajib militernya pada tanggal 12 Mei tahun 2017 dan resmi menuntaskan kewajibannya pada tanggal 25 April tahun 2019. Kariernya mulai melejit ketika ia bermain dalam serial komedi romantis berjudul Boys Before Flowers yang tayang pada tahun 2009. Berperan sebagai Ko Jun Pyo. Lewat kesuksesan dari Boys Before Flowers (BBF), Lee Min Ho berhasil mengantongi berbagai macam penghargaan. Dimulai dari aktor pendatang terbaik sampai pasangan terbaik bersama Go Hye Sun lawan mainnya di BBF versi KBS Drama Award 2009. Pada tanggal 30 Januari tahun 2014, Lee Min Ho berhasil menjadi aktor Korea pertama yang tampil di acara Lunar New Year Gala milik China CCTV. Acara ini ditonton oleh lebih dari 1 miliar orang di seluruh dunia. Setelah sukses dengan drama Boys Before Flowers, Lee Min Ho kembali bermain drama romantis yang dirilis pada tahun 2010. Berpasangan dengan Son Ye Jin, drama ini semakin membuat dirinya dikenal di kalangan pecinta drakor. Tidak ingin terlarut-larut pada karakter yang sama, Lee Min Ho mencoba sesuatu yang baru di drama City Hunter. Bermain dalam genre action, ia berperan sebagai Lee Yoon Seong. Setelah lama tidak berperan sebagai anak sekolah, akhirnya di drama The Hair, Lee Min Ho kembali hadir sebagai siswa SMA, The Legend of Blue Sea. Sebagai drama terakhir sebelum dirinya menjalani wajib militer, Lee Min Ho berhasil membuat para penonton gagal move on karena karakternya yang menawan. Meskipun bukan pertama kali Lee Min Ho harus bermain karakter yang bergenre action, tetapi film Gangnam Blues ini bisa dikatakan sebagai debut pertamanya sebagai pemeran utama di film layar lebar. Berlatar di tahun 1970, Lee Min Ho yang berperan sebagai Jong Dae adalah seorang anggota mafia. Lee Min Ho pun mulai berkarya di tingkat internasional. Terbukti dari film Bounty Hunters yang ia bintangi pada tahun 2016. Film buatan negara China ini juga turut dibintangi oleh sederet artis-artis ternama Cina. Didapuk menjadi bintang untuk iklan OPPO, Lee Min Ho pun tidak tampil sendiri, ia tampil bersama dengan artis asal Malaysia, Lee Min Chen. Bukan hanya membintangi iklan untuk produk dari luar negeri saja, kali ini kita perlu patut berbangga karena Lee Min Ho memilih untuk membintangi produk dari dalam negeri Indonesia. Ya, sekarang Anda bisa melihat Lee Min Ho membintangi produk kopi luwak White Coffee. Tidak hanya puas berkarya di industri hiburan, Lee Min Ho juga berkecimpung di dunia tarik suara. Pada bulan Maret tahun 2017, Lee Min Ho sempat merilis sebuah mini album bertajuk Always. Lee Min Ho mengatakan bahwa album ini ia dedikasikan khusus untuk penggemarnya yang telah mendukungnya selama 10 tahun berkarya.
Tidak hanya giat mengumpulkan uang, rupanya Lee Min Ho adalah duta UNICEF untuk kampanye penyakit malaria tahun-tahun 2009 sampai tahun 2010 dan donatur aktif dari UNICEF sejak tahun 2014. Lee Min Ho adalah seorang pencinta anjing, terbukti Min Ho memiliki seekor mini pincer bernama Choco. Ia pun mengatakan pada salah satu wawancara bahwa Choco memiliki lebih banyak pakaian dari dirinya. Pada salah satu wawancara dengan MBC TV, Lee Min Ho mengaku sangat ingin pergi berlibur ke Bali. Bukan hanya terkenal di Korea saja, aktor yang memiliki tinggi 187 cm ini telah dikenal hingga mancanegara. Terbukti Lee Min Ho mendapat kehormatan menjadi salah satu aktor yang dibuatkan patung lilin oleh Madame Tussauds. Memiliki fan yang tidak sedikit, penggemar dari aktor ini pun menyebut diri mereka sebagai seorang Minos.